Berarti klien saya jiwa besar, ya kan? Dia tahu posisi dia sebagai mungkin sebagai sosok individu yang kemudian harus meminta maaf, ya. Ya artinya dia sudah melakukan. Jadi saya minta juga kepada para pihak untuk tidak lagi mendiskreditkan klien saya yaitu Inara Rusli. Artinya tetap kita menunggu hasil otopsi dari Jakarta, karena dari Rumah Sakit Bayangkara hasil otopsinya itu kan baru sebagian. Jadi ada organ-organ tubuh di dalam tubuh Ujang itu yang mengalami pembekakan. Hai Occasion 5, kembali di Behind Celeb bersama gua Tommy Timotius. Dan hari ini gua mau kasih dua kabar terhangat. Yang pertama, lagi-lagi pengacara Inara Rusli meminta Wardatina Mawa belajar dan menyinggung soal sikap legowo. Pernyataan pengacara Inara Rusli, Leshumanan, mendadak jadi sorotan publik. Dan di dalam keterangannya, Leshumanan meminta agar Wardatina Mawa supaya belajar dari kliennya. Pernyataan ini berkaitan dengan sikap Inara yang dinilai legowo menghadapi kenyataan bahwa Insanul Fahmi telah memiliki istri sah. Berstatus sebagai istri siri, Inara disebut tidak pernah memaksa Insanul untuk memilih dirinya atau menceraikan Mawa. Dan menurut sang kuasa hukum, Inara memahami posisinya dan memilih bersikap tenang tanpa menuntut lebih. Sikap inilah yang kemudian dianggap sebagai bentuk kedewasaan dalam menghadapi situasi rumah tangga yang tidak sederhana. Berikut video selengkapnya. Perkara ini artinya gunakan akal pikiran kamu yang sehat, temui suami kamu yang sah itu, diskusi, kalian hati-hati akan lebih baik. Memang tanggapannya Raffi seperti apa terkait update kasus dari pelaporan M dan update kasus dari pelaporan dirinya sendiri yang tadi abang anggap mandek? Nah, kalau menurut saya ya, terkait dengan laporan kami yang di Barreskrim, pokoknya minggu depan saya follow up. Ya kan ini bahkan suasana puasa, saya juga tidak bisa harus frontal mendesak kepolisian. Jadi cuma intinya mulai minggu depan saya pasti melakukan pengejaran yang mungkin lebih persuasif ya. Ya saya akan segera meminta kepada pihak kepolisian, yaitu Direktorat Cyber Barreskrim Mabes Polri untuk segera menetapkan tersangka. Karena kenapa? Kemarin mungkin teman-teman wartawan juga sudah lihat ada beberapa saksi yang sudah datang ya di laporan Inara Rusli. Jadi saya harap mungkin menurut saya keterangan saksi sudah lengkap ya. Sudah lengkap, alat bukti yang kami sajikan juga sudah cukup lengkap dan sudah saling berhubungan, komprehensif ya artinya ya. Jadi saya cuma minta nanti kepada pihak penyidik segera mengajukan gelar dulu. Kalau sebelum gelar boleh dilakukan asistensi dulu kepada Direktorat Cyber ya, Dir Cyber. Nah, kemudian setelah ada asesmen, asistensi, ya udah silakan lakukan gelar perkara untuk menetapkan orangnya atau namanya tersangka. Segera. Karena kenapa? Saya pasti akan kejar buktinya. Karena kenapa? Memang udah jelas ada yang mencuri barang itu. Video itu dicuri. Ya, dicuri kemudian ada dugaan transaksional, diperjualbelikan. Jelas itu. Jadi saya minta ya, jangan ada intervensi. Jangan ada intervensi apapun dari pihak lawan, ya dari pihak mungkin nantinya menjadi terlapor. Jadi saya minta agar penyidik Direktorat Cyber untuk on the track, untuk selalu on the track, tidak boleh kemana-mana, tidak boleh ke kanan, tidak boleh ke kiri, on the track. On the track itu artinya penegakan hukum harus segera ditegakkan, dijalankan, kemungkinan segera juga laksanakan yang namanya gelar perkara penetapan tersangka. Terhadap laporan yang dilayangkan oleh M di Polda Metro Jaya, saya minta Dir PPA, Wadir PPA, di hold dulu. Ini rawan. Kenapa saya bilang rawan? Barang bukti yang kalian gunakan itu naik ke tahap penyidikan di Mabes Polri. Dan ingat, kedudukan Mabes Polri lebih tinggi dari Polda Metro Jaya. Sehingga jangan kalian pergunakan kewenangan kalian memaksakan perkara yang harusnya di hold dulu. Jelas apabila ada dugaan pelanggaran tersebut, saya tidak akan segan-segan untuk mengadukan kepada Propam Mabes Polri. Kalau terkait dengan permintaan maaf saya belum bisa berkomentar karena kan belum ada komunikasi ya kan. Tapi apapun itu ya kan, artinya seseorang ya namanya di bulan puasa kan beberapa kali saya udah bilang kan, bermaaf-maafan lebih bagus gitu loh. Nah, ketika dia mengajukan mungkin sedikit permohonan maaf ya saya harus apresiasi. Berarti klien saya jiwa besar ya kan. Dia tahu posisi dia sebagai mungkin sebagai sosok individu yang kemudian harus meminta maaf ya
Ya artinya dia sudah melakukan. Jadi saya minta juga kepada para pihak untuk tidak lagi mendiskreditkan klien saya yaitu Inara Rusli. Karena kenapa? Apa yang dia lakukan dia sudah lakukan dengan baik. Justru sebelum dia meminta maaf dia juga sudah beberapa kali datang ke Polda untuk restoratif. Tapi saudara M ini gayanya ini kadang-kadang buat saya emosi. Sabar, Pak. Ya kan? Kita Buat lagi saya kita emosi buka betul. puasa. Iya, ini makanya saya aduh. Enggak, udah saya jangan marah-marah dulu lah ya. Batal dulu nih biar marah-marah ya, Pak. Iya, Kita marah-marah bukan. lagi, Pak, ya. Iya, makanya aduh saya bukan artinya gini loh. Ini sebenarnya kan gini. Sebenarnya ini sederhana perkaranya. Ketika saudara M melihat mungkin di dalam video ada orang yang dia kenal, dia kan boleh panggil orang tersebut, ya kan? Kalau memang benar itu suaminya ya, karena saya juga belum lihat, ya. Kalau benar itu suaminya, dia kan bisa panggil, Mas apa Insan, ini benar nggak kamu? Kan gitu. Dia tanya dulu dong kaki-kaki, ya kan? Kok ini tanpa ada apa namanya, ada teguran, langsung dilaporkan ke polisi. Ini yang saya agak rancu gitu loh. Nah jadi dia tidak memperlihatkan apa namanya sifat keibuannya, tidak memperlihatkan sifat seorang istri yang menurut saya secara Islam itu kan harus menurut sama suaminya. Nah dia tidak memperlihatkan karakter itu, sehingga kuatlah dugaan saya Pak. Dan dia tidak layak sebenarnya menjadi istrinya si Insan gitu loh. Nah sementara mohon maaf klien saya saudara Inara ya, dia sudah mengetahui mungkin si Insan ada pasangannya ya, tapi dia juga tidak mendesak, ya kan? Dia juga memperkenankan Insan untuk memilih, ya kan? Dia juga tidak pernah mendesak hal-hal yang mungkin di luar batas dia. Nah, kemudian dia juga tidak pernah meminta, Mas kamu harus ceraikan dia, harus milih saya, nggak ada. Malah dia siap untuk jadi yang kedua. Jadi saya rasa ya sifat keibuan itu lebih ada pada Inara Rusli. Nah, jadi saya rasa saudara M ini harus belajar, ya, belajar, ya kan? Nah, jadi dia harus belajar. Nah, saya malah bahasa-bahasa yang dia sampaikan ya beberapa hari ini, saya agak apa ya, agak emosi saya kadang-kadang lihat ya, yang di Instagram terkait dengan naik penyidikan ya, dia kemudian apa namanya senang gitu. Saya jadi bingung gitu loh. Kok suami sendiri mau dipenjarakan? Saya bingung benar nih. Suami sendiri loh, ya kan? Suami sah yang saya di Instagram saya banyak yang nyerang saya, ya kan? Karena saya bilang saudara M kamu bukan siapa-siapa, bahasa bukan siapa-siapa itu. Kemudian banyak netizen itu menyerang saya dengan menyampaikan bahwa dia adalah istri sah. Memang saya tahu lah istri sah, saya juga tahu itu suami sah. Kalau gitu kenapa tidak yang dilakukan komunikasi internal gitu loh, ya kan? Mereka berdua lah, nggak usah orang lain ikut campur lah, mereka berdua lah komunikasi internal gitu. Itu tidak dilaksanakan. Nah itu yang menurut saya jadi berbahaya. Jadi apapun itu sudahlah, ya kan? Jadi saya berharap nggak apa-apa, rekan-rekan wartawan saya minta kita kawal ya. Ada dua perkara. Perkara yang pertama di Polda Metro Jaya silakan kawal, saya juga akan kawal karena klien saya selaku terlapor. Yang kedua saya minta juga teman-teman wartawan untuk mengawal laporan kami yang di Bareskrim Direktorat Cyber ya, supaya segera dilakukan penetapan tersangka. Leshumanan juga menegaskan agar publik tidak terus menyudutkan Inara hanya karena statusnya saat ini. Leshumanan menilai kliennya tidak layak menjadi sasaran kritik sepihak, terlebih jika melihat bagaimana Inara bersikap tanpa tekanan dan tanpa drama terbuka. Meski begitu, pernyataan tersebut tetap memicu beragam reaksi. Ada yang memicu sikap legowo Inara, ada juga yang mempertanyakan dinamika di balik hubungan tersebut. Terlepas dari pro kontra ini, kisah ini kembali mengingatkan bahwa setiap hubungan punya cerita dan sudut pandang masing-masing. Beralih ke kabar selanjutnya. Nizam Syafei meninggal penuh luka. Ibu kandung bongkar. Fakta mengejutkan. Kematian Nizam Syafei, bocah 12 tahun menyisakan tanda tanya besar. Ia diduga meninggal dunia setelah mengalami penganiayaan oleh ibu tirinya. Kasus ini sontak menghebohkan publik setelah beredar kabar bahwa terdapat luka-luka di tubuh Nizam. Tak terima dengan kondisi putranya, ibu kandung Nizam, Lisnawati, melaporkan sejumlah pihak ke polisi
melalui kuasa hukumnya, Mira Widiawati. Diungkapkan pula bahwa hasil autopsi dari RS Bayangkara menemukan adanya pembengkakan di tubuh korban. Temuan tersebut memperkuat dugaan adanya tindak kekerasan sebelum Nizam meninggal dunia. Meski penyelidikan resmi masih terus berjalan. Berikut video selengkapnya. Baik, pertama-tama kita menyampaikan duka cita atas meninggalnya Nizam Shafii. Atas meninggalnya Nizam Shafii. Ini bukan hanya sekedar persoalan hukum, tapi ini tragedi kemanusiaan seorang ibu yang kehilangan anaknya. Makanya kita melaporkan hari ini ke KPI untuk minta pendampingan, karena kita akan resmi melaporkan sebagai korban kepada Polres dalam 1-2 hari ini. Kenapa kita laporkan? Karena banyak kita duga, patut kita duga, ini banyak yang terlibat di dalam kematiannya Nizam sendiri. Bahwa ini kita kenalkan, ini adalah Ibu Lisnawati, dia adalah ibunda kandung daripada Nizam. Dan kenapa? Selama 4 tahun nggak pernah ketemu Nizam, tidak diperbolehkan ketemu Nizam. Jadi ketika ketemu Nizam, dia sudah meninggal dunia. Dan perlu kita garis besarkan di sini bahwa perkawinan Bu Lisnawati dengan bapaknya Nizam itu perkawinan siri. Artinya keperdataan melekat kepada ibunya. Bahkan akte kelahirannya pun juga atas nama ibunya daripada Nizam. Kalau boleh tahu berpisah sama suami kapan dan kenapa akhirnya ibu nggak boleh ketemu sama Nizam? Nggak boleh ketemu sama anak. Terakhir ketemu 7 tahun ke belakang, 7 tahun, aku umur 7 tahun. Umur 7 tahun. Umur 7 tahun. Terakhir kenapa nggak boleh ketemu sama Nizam itu kenapa gitu? Karena disangka saya sudah meninggal katanya. Udah segitu aja. Segitu aja. Disebut sama ayahnya ibu udah meninggal. Terus mendengar kabar Nizam meninggal dunia gitu. Udah tahu dari siapa gitu Bu? Dari ayahnya, sempat dihubungi ayahnya. Bahkan anak saya sakit. Anaknya sempat ketemu pada saat anaknya di rumah sakit? Enggak. Kenapa Bu? Karena posisinya jauh, nggak sempat keburu juga. Ibu di mana posisi tinggalnya? Posisi tinggal saya di Cianjur. Nizam di Sukabumi. Tapi selama Nizam dalam dalam pengawasan ibu barunya, ibu sambungnya ini, ibu masih dapat kabar nggak walaupun nggak pernah ketemu? Nggak pernah. Jadi komunikasinya diputus oleh pihak bapaknya Nizam dengan alasan? Saya udah meninggal, nggak tahu kenapa. Maksudnya dari bapaknya Nizam bilang ke Nizam bahwa ibu kandungnya sudah nggak ada. Ya. Bu, kenapa? Bu, kan sebelumnya juga pernah dilaporkan juga terkait Kekerasan. setahun yang lalu kalau saya nggak salah, Iya. dan itu sepakat damai. Nah, Iya. ini memang sering terjadi kejadian seperti ini. Itu juga saya kurang tahu yang setahun ke belakang juga. Bu, terkait klaim bahwa dibilang TR sendiri ibu tirinya Nizam kan bilang tidak melakukan penyiraman air panas, tidak tidak memaksa Nizam minum air panas, itu tanggapan ibu seperti apa? Mudah-mudahan ada bukti titik terang aja. Bahkan kita punya video sebelum kematian Nizam, mungkin bisa dilanjutkan Teh Mira. Ya. Jadi kita mendapatkan bukti-bukti baru itu dari video-video yang ada pada saat Nizam itu sebelum dibawa ke rumah sakit. Jadi pada saat dia sudah parah sekali di rumah dan ada pembiaran tidak diperiksa segera ke rumah sakit. Jadi ada 2 hal yang di sini yang bisa sebetulnya penyidik tarik, yaitu satu bahwa Nizam pernah mengalami KDRT, pemukulan, dan sudah dilaporkan oleh bapaknya, tetapi dicabut kembali, berdamai, berjanji ibu tirinya yang itu untuk dia melakukan lagi, ternyata melakukan lagi. Yang kedua adalah pada saat dia sekarat atau koma di rumah sakit sebelum meninggal, dia menunjuk itu ibu tiri itu yang melakukan ini, di sini dipukul, dicokokin air panas gitu. Nah, orang yang sedang sakit keras dan umur segitu nggak mungkin kan dia mengarang cerita. Jadi itu bisa dijadikan salah satu bukti untuk penyidik nanti atau dikembangkan oleh penyidik dari situ, apakah di sini kematiannya ini ada tindak pidana atau memang sakit. Karena menurut informasi ibunya, Nizam tidak pernah mengalami sakit yang parah. Tapi pengakuan ibu tirinya itu meninggal karena leukemia, autoimun dan lain-lain. Itu nggak masuk akal buat saya. Kami tidak masuk akal. Artinya tetap kita menunggu hasil otopsi dari Jakarta, karena dari Rumah Sakit Bayangkara hasil otopsinya itu kan baru sebagian.
Jadi ada organ-organ tubuh di dalam tubuh Nizam itu yang mengalami pembekakan. Nah, kita sedang menunggu itu. Namun Polres Sukabumi kemarin sudah menyatakan ini sudah naik penyidikan. Artinya kita dalam 1-2 hari ini seperti Bang Krisna sampaikan, kita akan melaporkan seseorang lah seperti itu ya terkait kasus ini. Bu, tadi Ibu bilang 7 tahun bersama Nizam ya? Iya kan, pada saat Nggak ketemu. Terakhir ketemu umur 7 tahun. iya kan 7 Diurus sama si ibu sampai dengan umur 7 tahun. Nah, ketika Kemudian ibu 7 pergi, tahun perginya kita masuk pesantren. Nggak, pas Sana. pergi pesan nggak kepada Nizam atau Nizam mengetahui nggak perginya kemana? Ya iya tuh anak kan mau pesantren sama ayahnya. Yang minta pesantren Nizam, minta ke bundanya, mas saya mau masuk ke pesantren, maka diantar dimasukkan ke dalam pesantren, gitu ya kan? Ya, saya tambahkan di sini bahwa keterangan dari KPAI menyatakan bahwa adanya tindakan filisida ya, yang artinya melakukan kekerasan atau pembunuhan oleh orang terdekat. Nah, di sini menarik karena kita sudah membuat laporan tadi berhubungan dengan tindak pidananya ke KPAI. Disebutkan dalam laporan itu bisa sambil diperlihatkan pasal 76C junto pasal 80 yang ancaman hukumannya 20 tahun karena pemberatan yang dilakukan oleh orang terdekat. Justru maksud saya begini, artinya bahwa petunjuknya dengan dilaporkan 1 tahun yang lalu, itu kan petunjuk terjadi penganiayaan. Artinya kan jelas. Nah, kita lihat unsurnya lagi nanti. Kita akan melaporkan dan kita akan meminta penyidik untuk memeriksa apakah ini ada penelantaran, apakah ini ada pembiaran dari pihak-pihak lain. Nah, pihaknya siapa? Seperti video yang tadi disampaikan oleh Temira juga, kita akan ungkap di dalam penyidikan nanti. Karena ini videonya banyak yang kita temukan, kita dapat kiriman di video-videonya. Seru banget videonya itu. Ini kan Iya, yang Teh. memutus pihak suami, tapi mengetahui nggak ada pernikahan dengan Nggak tahu juga. tapi Tadi apa ada sama usaha suami nggak sih, Bu? Udah cerai Bu, statusnya sama suami ada. Udah cerai. Jadi begini Mas, pada saat mereka berumah tangga, dia mengalami KDRT oleh suami itu. Jadi pada saat si Nizam di dalam kandungan, dia mengalami KDRT, bahkan ada kalimat dalam bahasa Sunda kalau diterjemahkan, mati aja sekalian dengan anak kamu yang dalam perut. Dan dia pernah juga dipotong rambutnya pakai golok. Jadi itulah yang menyebabkan perceraian mereka karena tidak tahan dengan KDRT itu. Dari sejak Nizam di dalam kandungan. Tapi setelah Nizam lahir Bu, pernah mengalami KDRT juga oleh suami, mantan suami. Selama tinggal bersama nggak pernah. Selama 7 tahun itu ada usaha nggak sih dari Iya, Ibu buat ada usaha ketemu untuk- sama Nizam Ya sendiri? usaha mah pengen usaha. Heeh. Apa yang Pengen apa dilakukan? udah dilakuin usahanya? Udah dilakuin. Apa usahanya, Bu? Untuk Ya. ketemu anak kandungnya? Ini yang nggak susah dibawa. Bahkan ibu saya sakit juga mau pengen ketemu dulu sama anak saya susah. Tapi sempat ketemunya neneknya kalau nggak salah setahun yang Iya. lalu atau apa ya? 4 tahun yang lalu Oh, 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang 3 lalu tahun terakhir ketemu neneknya dengan Nizam. Terus Nizam minta gimana? pengen nangis pengen ikut sama neneknya, tapi susah di itu sama ayahnya, dicegah sama ayahnya. Bahkan anak Mau ikut tinggal sama neneknya. Iya. sampai Bang, nangis tapi terus. dari hasil pengadilan itu perceraian hak asuh di sama suami atau sama ibu? Oh, bukan bahwa perkawinannya Siri. ini siri. perkawinan siri, gitu loh, ya kan perkawinan siri. Ibu pada saat datang Ini kan ke udah lapor ke KPAI nih. Ya. Harapannya gimana nih Bu? Apakah minta diadili seadil-adilnya? Yang minta pendampingan atau pengawalan dari KPAI untuk sama-sama atensi dalam kasus ini gitu loh. Ya. Bang, tadi terakhir ada yang mau dilaporkan? Terima itu, kita belum dapat laporan itu. Cuman kita dengar bahwa ada benda tumpul, terus kalau nggak salah di belakang kepalanya itu ada apa? Ada retak, katanya belakang kepalanya itu ada retak. Kita baru dapat infonya aja. Katanya di belakang kepalanya ada retak, tapi terkait info itu benar atau belum, nanti makanya kita akan ke Polres, ya kan, ke Polres Gabungan. tapi sudah dilakukan. Udah dilakukan. Organ dalam ya. Organ dalam, Sampel- organ dalamnya, sampel. sampelnya organ dalam Dan sampel. juga akan dicari apakah ada zat-zat lain yang mematikan di dalam tubuh itu. Itu kan belum ketemu di sana, jadi masih menunggu itu. Oke, Bang, tadi kan ada yang mau dilaporkan itu kemungkinan dari bapaknya Nizam sendiri atau seperti apa, atau indikasinya ke yang lain? Kita sedang
Karena kita baru terima kuasanya itu baru tadi pagi. Terus kita lagi kumpulkan bukti, lalu kita perdalam, ya kan? Nanti besok yang akan kita laporkan resmi itu berapa orang. Nanti kita dengan Temira akan diskusi, ya kan, yang tepatnya berapa orang kita laporkan. Ini kita indikasikan seperti apa, alur ceritanya, rangkaiannya seperti apa. Kita masih perdalam ya Temira ya. Ya. Fakta lain yang turut menyita perhatian adalah pengakuan Lisnawati yang menyebut dirinya tidak dapat menemui sang anak selama 4 tahun terakhir. Ia terakhir kali bertemu Nizam saat mengantarkannya ke pesantren. Sejak saat itu, akses untuk bertemu disebut tertutup hingga akhirnya ia menerima kabar duka. Situasi ini pun memunculkan pertanyaan tentang pola pengasuhan dan komunikasi yang terjadi selama ini. Kini, Lisnawati juga telah mengadukan kasus tersebut ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI, guna meminta perlindungan dan pengawalan proses hukum. Publik berharap penyelidikan dilakukan secara transparan agar penyebab pasti kematian Nizam terungkap, serta siapapun yang terbukti terlibat dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai hukum yang berlaku. Itu dia Behind Celeb hari ini, Selasa 24 Februari 2026. Untuk informasi terkini, langsung saja buka okezone.com dan jangan lupa subscribe Okezone Vibes. Gua Tommy Timotius, sampai ketemu lagi di Okezone Vibes selanjutnya. Bye-bye. Cari berita selebriti dan lifestyle yang lagi viral. Di sini tempatnya. Yuk subscribe, like, dan share. Okezone Vibes. All the vibes you need.